selanjutnya di bagian B ya. Kemarin sampai mat badal ya. Iya, sudah. Sekarang mat far'i yang berikutnya. Bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Kalau kemarin kita bertemu dengan hamzah. Jadi ana ulang lagi kembali, mat far'i itu adalah mat yang ada penyebab ya, atau dia dibaca lebih dari 2 harokat, di mana penyebabnya ini ada 2. Yang pertama karena hamzah, yang kedua karena bertemu dengan sukun ya. Yang pertama kita sedang bahas mat far'i yang bertemu dengan hamzah, di mana yang bertemu dengan hamzah sudah kita bahas kemarin ya. Apa saja itu? Silahkan, masih ingat? Wajib, mutasil, terus jaiz, berikutnya mat badal dan silah kubro. Jadi di sini dia ada 4 ya, ada 4 kalau di buku ini masuk mat badal. Sedangkan yang bagian kedua adalah mat yang bertemu dengan sukun. Nah di sini yang di sukun ini ada 2, ada yang bertemu dengan sukun asli, ada yang bertemu dengan sukun tidak asli atau sukun arid. Kalau di sini dibahas sukun arid dulu ya, sukun arid karena dia pendek, sedangkan yang kedua nanti terakhir itu sukun asli. Yang dimaksud dengan sukun arid atau sukun yang tidak asli adalah harokatnya dia tidak sukun, tapi dibacanya dia sukun karena ada sebab. Sebabnya apa? Biasanya di sini sebabnya karena dia wakof ya. Yang pertama di sini mat arif li sukun. Mat arif li sukun apabila mat tobi bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Nah, jadi kejadiannya karena wakof. Yang kedua adalah matlin. Matlin ini apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau wasukun dan huruf setelahnya disukunkan karena wakof. Jadi kedua-duanya karena wakof. Anak tulis di sini. Jadi mat far'i yang bagian kedua adalah sukun. Pertama sukun alif dulu kayaknya dibahas di sini. Sukun alif. Sukun alif dia ada 2. Yaitu apabila apa tadi? Apabila mat tobi'i ya. Mat tobi'i bertemu apa? Huruf berharokat yang disukunkan. Huruf yang berharokat ya? Yang berharokat Sukunkan huruf. disukunkan karena karena sama-sama dia wakof. Berarti yang kedua ini namanya apa? Mat arif disukun. Yang kedua apa tadi? Matlin. Matlin apa? Apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Apabila huruf berharokat fathah Yang berharokat fathah saya tulis saja ya. Fathah bertemu dengan ya sukun. ya atau wasukun. Nah, di sini dia atau hurufin ya, atau hurufin. Disukunkan juga kan? Ya, Disukunkan ketika wakof. Contoh yang pertama apa? Nah, contohnya. Kita lihat berikutnya. Oh, ada sebelah. Oh iya, panjangnya lupa. Panjangnya 2 atau 4 atau atau 6. 6. Jadi dia ada 3 wajah. Ketika dia mewakofkan ya, panjangnya ada 2, harus seragam. Sama juga dengan matlin, dia 2 atau 4 atau 6. Harap diperhatikan. Panjang bacaan mat alif sukun dan matlin dalam satu bacaan masing-masing harus dibaca seragam. Nah, berarti misalnya alif sukunnya dibaca 2, kalau bisa matlinnya dibaca 2 juga. Jadi untuk konsisten. Kita lihat contohnya di sini. Jadi ada 3 wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mat harfi sukun. Apabila mat todi bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Cara membacanya dipanjangkan 2 atau 4 atau 6. Tidak boleh 2 sampai 4 sampai 6 boleh gitu ya. Harus bacanya 2 atau 4 atau 6 karena dia ada 3 wajah. Baik, contohnya di sini pada basmalah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini rohimi kan otodi itu ya. Ya, mat kan? Rohimi mimnya kasroh, tapi karena kita wakof maka huruf mim yang harokat kasroh tadi ini kita sukunkan, maka panjangnya menjadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Jadi misalnya kita panjang biasanya kalau yang nadanya panjang cepat itu biasanya 2, Bismillahirrahmanirrahim, atau yang sedang 4, Bismillahirrahmanirrahim, atau yang lebih lambat Bismillahirrahmanirrahim, lebih panjang lagi, biasanya kayak gitu ya. Jadi, harus konsisten. Apabila mat arif sukun di awal ya, ta'awud atau basmalah atau ayat selanjutnya itu kita bacanya dia 2, maka seragam harus 2. Begitu juga nanti ketemu lin, seragam kan sama. Tapi kalau misalnya dia kita baca 4, maka seragam semuanya 4. Nggak boleh Berbeda. di atas 2, di tengah 4, nanti di akhir 6. Kecuali kata guru, anak pernah bertanya sama Syekh, ya Syekh misalnya ketika kita baca tilawah nih, tapi kita ingin waktunya sudah mau mepet nih, mau misalnya tapi kita belum mau kepingin mau menamatkan tamatkan surah ini, satu surah gitu kan, atau misalnya 1 juz misalnya gitu kan, tapi waktu apakah kita boleh membaca lebih cepat? Boleh katanya gitu. Karena kita memang tidak boleh tuh yang kayak gini, pendek, panjang 2, nanti berikutnya 4 gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau kita misalnya mau merubah, kita mau jadikan cepat gitu, 2 harokat saja kan, ya 2 harokat saja jadi cepat gitu kan, itu nggak apa-apa masalah kayak gitu. Paham ya? Oke, sekarang baca sama-sama. Berikutnya ya sudah dari awal. Bismillah, sama-sama 1, 2, 3. Baca yang 2 harokat dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Rohim, rohim. Ya 2. Yang kedua sama 2 harokat juga. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebiasaan kebiasaan 4 ya. Orang 2 harokat saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Sedikit aja ya. Alamin. Oke. Berikutnya innallaha 1, 2, 3. 2 harokat lagi. Innallaha sami'un basir. Ya, lagi 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, lanjut. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke, perhatikan mat ya. Itu bi itu. Oke, sekarang seperti itu 2 harokat. Sekarang yang 4 harokat. 2 kalimat tabi'i. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallaha sami'un basir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke,
sekarang yang 6 harokat. 3 kalimat tabi'i. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allaha Sami'un Basir. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke, coba roknya tafkhim dan lagi yo. Coba yo, sud, Yo. sud. Yo. Mana yo, Yo. Pertama yo. 1, 2, 3, 6 harokat. Yo. Yarshudun. Jadi jangan yo. Kurang. Yo. Tafkhim mereka itu yo. Kalau yo itu Indonesia yo. Yo. Oke, saya coba ya. 2, 4 dan 6. Oke, dari yang baca yang di ayat terakhir. Jadi 3 kali 1 orang saja. Iya. Ayat terakhir. Dengan 3 wajah. Yang terakhir. Itu atau yang dari awal? Dari Enggak, bismillah. enggak. Yang ayat terakhir saja. Ayat terakhir. Apa bagian yang terakhir? Bagian terakhir. Dari fal ya atau Iya, yaqsudu. baca dengan 3 wajah 2, 4, 6. Iya. Tarik nafas dulu. Iya. Terusin tapi ya. Yang lain. Belum puasa. Silakan. Dengarkan dulu. Jangan latihan terus. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu yang berapa? Dan menjawab balik 4 dulu saja. Enggak, Dia baru- 2. Susah yang Iya. bukan. Dia konfirmasi dulu. Bukan, 2. Kirain bahasa biasa nih. Harus latih 2 harokat. Falyastajibu li wal Yang ini dan dibaca jadi la'allahum kalau di sini nomor 4 di sini nomor 4. Ya, 4 lagi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kurang 1. 2 kalimat tobi. Kalau ngitung itu 2 kalimat tobi. Dun, setelah 2 kalimat tobi baru nun disebutkan. Dari yarshudun aja. 4 harokat. Yarshudun. Yang 6 lagi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke. Lanjut separuh. Oke, berikutnya yang di Fabi Ayyi Ala sama 2 tapi karena terlalu panjang jadi gini aja. Tukadziban 2, tukadziban 4, tukadziban 6 ya. Kita aja ya diulangnya. Oke, silakan. Yang 2, 4, 6-nya di 2, 4 ujungnya saja. Kalau 2 kan baca semua. Nanti ketika yang 4 dari tukadziban aja ngulang 4 harokat. Oh, gantian ngasih tadi. Lain memang. Auranya beda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Tukadziban. Tanya terus.
Tulis tadi. Sudah fokus sama rusak. Tukadziban. Tukadziban. Barakallahu fiik. Lanjut. Innallaha sami'un basir. Oke, ainnya. Sami'um basir. Sami'un basir. Dua aja. Basir. Dua. Duanya. Shotnya betul. Basir. 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 Oke, sedikit lagi shot. Basir. Jangan kalau ditarik. Basir. Basir. Iya, jadi kalau kasro itu bak itu jangan sekali narik dulu. Turunkan saja lahan. Kan kemarin triknya begitu kan, Anda bilang kan kalau terlalu gini jadi kasronya jadi nipis. Dia harus ngikuti kita. Sekarang yang 4 harokat, yang basir aja. Basir. Oke, Basir. kurang. Hitung 3 kalimat lagi. Basir. Sedikit lagi. Baca buka. Iya, jadi setelah 6 baru ro sukun. Kadang mau masuk 6 langsung ke ro sukun, harusnya dia panjangkan dulu 6 baru ke ro. Oke, barakallahu fiik. Ahsan. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alam. Alamin. Kalau ada alif alif lam itu pasti fathah. Nggak boleh dipisahin. Materi berapa kali? Wah. Al-alamin. Al-alamin. Masya Allah. Ahsan. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak usah terlalu takalluf roh. Takal nyuribon. Roh, nah santai sih. Nggak usah roh, nggak usah gitu. Dia ada suara wah itu jelek. Tapi bagus masalah dia mau sebenarnya mau tapi saking mau menjaganya itu kata kalau nggak mau juga kadang Al-Quran. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Rohim. Rahim. Oke. Ar-Rahim. Oke. 6. Ar-Rahim. Masya Allah. Masalah. Ahsan. Oke, Ustaz yang bawah lagi. Alhamdulillah. Oh yang panjang. Yang panjang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarfudun. Oke, sekarang kenapa li sama bi lebih dari 2 harokat? Matobi'i. Kenapa yang li sama bi itu lebih dari 2 harokat? Saya baca lebih dari 2 harokat. Iya, intona harus sama. Pokoknya namanya mad itu harus konsisten. Oh, iya. Jadi misalnya jibuli sama aja. Bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarfudun. Oke, lagi yang sudutnya 4. Shinnya tafasih lagi. Yarfudun. Ya. Yarfudun. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ulang yuk. Berikutnya. Yang pelajari itu loh. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 2 aja. Ban. Udah biasa 2 ya. Fabi Bukan lagi cari. ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban. Masya Allah. Ahsanti. Lanjut. Barakallahu fiik. Innallaha sami'un
Basir. Dua saja. Basir. Kayaknya kejebak dua ya. Basir. Nanti dapat sendiri deh. Basir aja. Basir dua. Basir. Basir. Oke. Basir. Jangan bo. Ba. Basir. Iya. Oke. 6 lagi. Dan lipat. Basir. Sedikit lagi. Basir. Pinjam buku. Basir. Enggak ini. Jadi 6 dulu baru koro ya. Iya. Santi masya Allah. Kita Lanjut. sampai hilang ya. Alhamdulillah. Hilang dikejar sama sedang. Dua aja. Kenapa duanya semua dapat kompak kelebihannya? Ketahuan nggak pernah 2 harokat ya bacanya, pasti 4 ya. Sekali 2 harokat ya. Biar terbiasa. Ketika mencontohkan anak murid itu sudah tahu 2 harokat gitu kan. Ya. Al-alamin aja 2, 4 lagi. Al-alamin. Oke. Al-alamin. Oke. Al-alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. nah, satu kelebihan satu rahim gitu aja. Ar-rahim aja. Ar-Rahim. Oke. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Oke, ahsan kita lanjut yang terakhir. Kayak kori. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashurun. Tebal lagi. Ya. Caranya kayak apa? Kalau roh tebal? Ya. Nah, ya wudun. Ya Rasyudun. Ya, 4. Ya Rasyudun. Ya Rasyudun. Oke, masyaallah. Oke, berikutnya paham ya arif itu gitu ya. Jadi ada 2, ada 4. Nanti kalau ditanya berapa panjangnya matahari sukun 2 atau 4 atau 6. Jadi harus tahu ketika mat itu misalnya mat wajib mutasil berapa panjangnya? 4 atau 5 ya. Seperti itu. Kalau wakofnya, nah dia ada wakof. Kalau ini sudah wakof dia, dia kan ada wasolan ya. Kalau wakofnya 4 atau 5 atau 6. Jadi harus tahu ya panjangnya. Oke, baik. Maaf, ya. Oh, mau bertanya? Oh iya, silakan. Sehat tadi kak? Sinyonya? Oh iya, memang lagi tahap anunya ya. Lagi mabuk-mabuknya ya. Sudah aman sih, cuma ada baru-baru aja itu. Oh iya, salam aja sama Baya ya. Salam. Oke, baik, kita masuk ke matlin ya. Matlin. Jadi perbedaannya arif lisukun dengan matlin sudah tahu ya. Kalau arif lisukun itu dia mat dulu ya, mat bertemu dengan huruf yang disukunkan kan, karena wakof. Kalau lin bukan diganti matnya tapi huruf lin atau ya, huruf yang berharokat fathah setelahnya bertemu dengan ya sukun atau wasukun. Atau kalau misalnya ribet yang kayak gitu, bilang aja huruf lin. Apabila huruf lin bertemu huruf yang disukunkan, karena wakof itu aja bedanya mat arif sukun dan mat lin. Ini terjadi pada mat far'i bagian yang sukun bertemu dengan sukun tidak asli atau sukun arif ya. Baik, di sini lin perhatikan. Li'ilafi Quraisy. Jadi dia 2 juga. Quraisy 2. Quraisy 4. Quraisy 6 ya. Wasayf. Dan seterusnya. Oke? Sama-sama baca. Satu langsung aja li'ilafi. Kalau gini kan basmalah saja. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. 2 Quraisy. Ulang 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Ya baca sama-sama kalau itu pulang dari awal. Kalau sama berjalan nanti
aktivitas baru. Oh iya. Oke, 1, 2, 3 yang keempat. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Oke, lanjut. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kepanjangan ada keduanya. Waswaif. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Jangan waswaif, itu taklid. Waswaif. Langsung soif. Langsung tengah lidah naik. Soif, berpanjangkan. Suara di tengah lidah itu panjang. Soif. Oke, ulang. 1, 2, 3. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Oke, yang 6. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ada yang berhenti itu. Oke, berikutnya 1, 2, 3. 2 harokat. Falyabudu rabba hadzal bait. Jangan bait. Bait. Al-bait. Nanti dites lagi kayaknya. Ya, ulang. 2 harokat. 1, 2, 3. Falyabudu rabba hadzal bait. Lanjut. Falyabudu rabba hadzal bait. 6. Falyabudu rabba hadzal bait. Masih ada terdengar bait. Bait namanya itu lembut. Jangan bait, itu kasar kan? Bait. Ya. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. 2 harokat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Masih 4, 6 tarik nafas. min khauf. Ulang. Min khauf. Ya dari min khauf aja. 1, 2, 3. 2 harokat. Min khawf. Oke, 4, 1, 2, 3. Alladzi. Berarti Ustadz aja yang nyambung ya. Itu kesambung sekedar aja. Oke, Ini fokus nih, fokus 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oke, 6. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oke, di sini boleh milih 2, boleh milih 4, boleh milih 6 ketika baca ya. Harus pas ya, jangan kurang. Oke, dari saja. Biilah. Satu aja, Mbak. Boleh pilih terserah. 4. Li'ilafi Quraisy. Oke, lanjut. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Oke, barakallahu fiik, lanjut. فليعبدوا رب هذا البيت. Jangan bait. Lembutkan lagi. Sedikit lagi. Hadzal bait. Ulang lagi. Hadzal bait. Iya, kan naik tengah ya. Bait. Bait.
dan baik ya, itu agak enggak lin boleh. Oke lanjut. Barakallahu fiik. الذي أطعمهم من جوع Tahan ju'in. من جوع Tahan, ada tanwin bertemu waw. Pasti karena terbiasa baca mushaf Indonesia, karena ada tasdid kan. Kalau mushaf Madinah itu dia waw sama yang nggak ada tasdid, tapi sama dia idgham biguna, cuma dia jenis idghamnya naqis ya kan, harus tetap ada terdengar gunahnya. Coba lagi. Min ju'in wa tahan. من جوع وآمنهم من خوف. Wow itu kan harus monyong ya. Furja. Namanya rokhwa ya, lin itu rokhwa semua, sifatnya rokhwa. Namanya dia mensukunkan huruf itu kan datangin mahrod. Harus posisi mahrod dulu baru dia itu sifatnya khawf. Jadi ketika dia monyong baru khawf. Coba. Min khawf. من خوف. Iya, lin kayak gitu ya, khawf. Khoy latih gitu aja lin ya. Kalau memesrakan linnya. Oke, barakallahu fiik. Lanjut. Li'ilafi Quraisy. Enggak juga terlalu, enggak sampai ikhtilas Quraisy. Lari tuh ikhtilas. Satu harokat. Quraisy. Ro-nya tetap satu harokat. Ro. Caranya gini, proses lin itu gini. Huruf yang sebelum masuk lin, ya kan, yang mensukunkan huruf lin ini, berarti fathah kan? Si fathah si ro ini kan, ro. Itu sempurna dulu, ro ro. Baru apa kalau dia huruf ya, itu mainkan di tengah. Dia sifatnya rohwa, alirkan namanya mahrod, datangnya mahrod toh. Nah, sifatnya sifat kedua yang dominan kan. Jadi apa tadi ini? Roish, khawf. Nah, gitu ya. Oke. Li'ilafi Quraisy. Nah, masih Quraisy. Kalau Quraisy itu al-jauh. Quraisy. Coba ai. Coba ai. Naikkan dengan lidah aina. Aina, tapi nggak terlalu ke shin ya. Aina. Oh, Quraisy. Nah, bunyiin gitu. Beda ya. Quraisy itu jauh kan, Quraisy ya kan? Jauh jadi. Jadi lin yang dipanjangkan. Kayak lagi. Li'ilafi Quraisy. Ya, Mas. Lanjut. Ustaz. Ila fihim rihlatas sita. Apa sih? Kurang tengah. Latash. Rihlatas sita was-shayf. Masya Allah, ahsan. Lanjut. فليعبدوا رب هذا البيت. Oke, ahsan. الذي أطعمهم من جوع. Kalau wakaf gini, nampakkan bainnya. Ju'. جوع. Dapat kalau ke sini. Enggak. Enggak tahu kalau kita ngomong gitu. Aman. Itu tak kalau kayak gitu. Part 2. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, ketika ju' itu mak apa namanya? Kalau kita wakaf di situ. Sekarang itu ya. Tahu wakaf tapi nggak tahu namanya. Kan kita jadi wakaf nih dua, ya kan? Jadi apa? Ju' apa tuh? Biasanya harus Lah, ju itu apa ju? Hobi sudah. Hah?
Tobi'i ketemu huruf disukunkan karena wakaf. Kita wakaf tadi kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi apa namanya? Loh. Baru aja materi dibahas, itu materinya bahas apa? Yang disukunkan baca, karena wakaf. baca yang tadi yang pertama, baca. Apabila mat tabi'i. Apabila apa? Baca yang mat pertama kita bahas tadi. Apabila waw sukun atau mat tabi'i ini. Nah, baca dulu apa artinya? Apabila apa? Ya kan? Yang pertama, Dedi. Mana pikiranmu di kayak jadi kayak Dedi enggak jiwanya dari sini. Coba di apa yang pertama apa bacaannya? Apa apabila? Berharokat. Terus apa lagi? Dia bilang, ya apa? Ya disukai karena wakaf, Ustaz. Nah, berarti kalau bukan itu nggak dijui. Ya itu. Di kata ju tadi, itu apa tuh? Ciri-ciri asmat apa? Syukur. Karena apa? Ju itu kan waw mat ya kan? Karena ada mat bertemu huruf yang berharokat ain berharokat. Nah, tapi disukunkan. Kalau sukunkan tadi ju, kalau sukunkan kan? Karena apa? Karena wakaf. Paham ya? Oke, jadi kesalahan ini kadang jadi pelajaran ya kan? Tahu sudah ya? Jadi jangan mentang-mentang, karena mentang-mentang kesini kan alamin, rohim itu ya kan? Iya, Ustaz. Tapi ketika ini ju yang jarang, padahal itu mat. Sekarang kalau saya begini, Allah, itu saya apa mat apa terakhir? Saya panjangkan, Allah, itu mat apa? Pas Allah saya wakafkan, itu jadi apa? Hak sukun. Apa? Adakah hukumnya itu? Apa? Sudah ketawa saya. Sudah ketawa ya. Allah. Ini ngapain? Enggak ada tuh manunya. Wow-nya enggak ada. Nah, saya wakaf ini panjang toh. Ini mat apa ini? Fathah ketemu Mat apa? Kalau dalam mushaf Madinah ini kan kalau Indonesia kan dia lam. berdiri. Ya, Nah, betul. kalau ini tapi dia mat apa namanya nih kalau kita baca lamnya? Hah? Mat tobi'i toh? Iya. Baru saya wakafkan karena ini kan berubah harokat. Saya sukunkan jadi mat apa? Anti sukun. Kadang di sini yang paling sering anak murid saya juga kayak apa? Kadang lupa, kadang dia bacanya nih Ar-Rahim, dia biasa 4. Tapi ketika dia mewakafkan lafaz Allah, Allah, 2 aja. Oh, kenapa nggak konsisten? Itu mat apa? Nggak tahu dia. Karena terbiasa dengan arti sukun tuh alamin. Terus apa lagi Rahim, yang kayak gitu-gitu kan? Iya, terus. Padahal namanya tadi apa arti sukun apa? Ada huruf mat, itu syaratnya mat dulu, ya kan huruf mat. Namanya mat itu kan panjang yang dasar itu mat tobi'i kan, ya kan? Baru ada huruf setelahnya yang berharokat tapi disukunkan karena berhenti itu wakaf. Paham kan? Nah, masya Allah. Pekan depan lupa lagi tuh. Enggak, insya Allah nanti kalau kita baca di Al-Quran itu nanti ada sedikit latihan bedah biar materinya di luar kepala ya kan? Amin ya Allah. Amin, amin. Oke, baik, berikutnya siapa lagi? Silakan. Ya, penanya. Li'ilafi Quraisy. Quraisy harus kan lagi? 14. Enggak, bunyi linnya itu gini, Quraisy itu enggak lin. Lin itu dia harus dia apa? Sesuai dengan sifatnya waw. Coba kalau kita misalnya Quraisy, coba baca wasol aja, nggak disukun coba. Kayak apa? Nah, perhatikan Quraisy-nya dihilangkan, Quroi. Nah, panjangkan Quroi-nya. Nah, kan Quroi, rohwa kan, roi mensukunkan huruf ya, sifatnya rohwa, roi. Di mana makhraj ya? Di tengah toh? Jangan sampai jauh karena ya ada 2.
Ya kan, ini goiromat bukan mat. Jadi Quraisy harus di tengah. Kalau Quraisy itu kita kemal jauh. Paham ya? Nah, coba lagi. Quraisy. Jadi ketika nanti jadi imam, fi jangan Quraisy. Ada makmum kita yang paham. Oh, lepas dia milinnya. Subhanallah. Jadi Quraisy. Subhanallah. Nah, lagi Quraisy. Sirinya kurang panjang. Caranya Ustaz suarakan ke tengah, ke lin itu di tengah lidah, mahkotnya di tengah, jangan di al jauh, karena lin itu dia bukan al jauh, tapi apa? Dia di tengah lidah, mahkot di situ. Jadi roi, misalnya apa? Baina, ya bukan baina kan, baina, roish. Paham ya? Coba sekali lagi, Quraisy. Kok aku ya? Coba Roy, naikkan lidah. Roy tengah lidah. Nah, Quraisy. Nah, gitu. Nanti latihannya gitu ya. Oke. Berikutnya. Silakan. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Iya, seperti itu. Tengah kan? Kalau soib itu kalau jauh soib. Jauh kan? Soib itu tengah lidah. Sama dengan waw juga. Khawf ya. Oke, paham nggak sini? Paham ya? Baik, pengertian dari perbedaan mat arif disukun dan matin. Ya, mau nanya Kak Ustaz? Gatal saja. Dari Baik, saja izin Pak. Karena kan memang kayak kasusnya Ustaz Dedi tadi ini ya. Jadi napas tidak terlalu panjang pendek, kemudian kita stopkan. Biasanya dalam orang yang baca Al-Quran itu dia ngulang berapa huruf sebelumnya, berapa kata? Kalau standarnya. awal dasar itu, kalau berdasarkan bukan bicara wakaf dan wasol itu dia kalau dasarnya ya, kalau untuk anak-anak itu paling gini, anak-anak itu paling yang penting jangan memenggal kata. Jadi boleh 1 atau 2, tapi itu untuk anak-anak. Tapi kalau kita sudah kayak gini enggak, harus sesuai dengan maknanya. Yang mana maknanya harus, artinya kita harus tahu artinya, harus tahu maknanya. Jadi caranya, karena saya juga termasuk juga saya nggak ngerti makna, paling beberapa aja gitu. Kalau ada nyambung yang kita belajar bahasa Arab gitu kan, kalau nggak tahu artinya. Jadi aneh tuh ngikutin tanda wakaf. Nah, tanda wakaf. Jadi ketika misalnya tanda wakaf saya misalnya tanda wakafnya ini, saya ini mau wakaf yang kedua, tapi saya berhenti di tengah. Ya saya mau dekat aja kan 1 atau 2. Ya saya mulai aja dari tanda wakaf yang pertama awal. Ya kan? Misalnya contohnya apa misalnya? Miju, ya kan? Tapi saya mau sampai min khauf, tapi saya wakafnya miju wa amanahum. Ya kan? Padahal saya mau enggak, karena habis napas, tapi nanti saya nggak sengaja. Ya, jadi saya ulang lagi wa amanahum, karena di sini ada tanda wakaf kan Ju. Nah, itu contoh aja Ustaz. Jadi kalau misalnya ibtidanya beberapa kata nggak menjamin sih. Boleh 1 atau 2, itu memang kaidah awal-awal kita belajar gitu, 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Nah, tapi tergantung maknanya. Misalnya kita ngambil sini, tapi contoh misalnya Indonesia misalnya, ibu pergi ke pasar membeli ikan. Ibu pergi ke pasar membeli, ya kan? Baru dia bilang harus kembali apa? Ibu nggak bisa lagi kan, karena kalau membeli ikan, apa maksudnya membeli ikan apa? Oh, ibu ke pasar membeli ikan dan sayur misalnya gitu kan, atau ibu membeli ikan, ibu pergi ke pasar membeli ikan dan, nah kan nggak bagus wakafnya. Jadi apa? Harus membeli ikan. Ulang lagi, ibu pergi, nggak bisa lagi dia harus diulang membeli ikan dan sayur, nggak bisa, harus kembali lagi karena maknanya nggak tersampaikan. Itu contoh dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab artinya harus tahu artinya. Makanya kadang orang kalau baru-baru belajar dia mau ada perkata di sini. Itu biasanya perkata. Cuma perkata Madinah belum ada ya kan? Belum ada. Semoga Indonesia nanti ciptakan yang kayak gitu. Saya juga nyari itu yang perkata yang Madinah, tapi kayaknya pernah ada deh.
tapi saya teman kalau nggak salah yang punya kayak gitu. Itu tulisan Madinah, cuma Indonesia di Indonesia kan sudah masih kurang terbitan itu. Saya juga masih nyari kayak gitu. Nah kayak gitu itu Ustaz. Iya. Tapi ada juga kan sekarang ada bantuan tanda wakaf tidak kan warna-warna ya. Sayangnya Mushaf Madinah nggak ada, Indonesia aja kan. Nah, itu aja sih. Terus Ada lagi? terus juga kita mungkin juga bisa belajar apa tanda-tanda wakaf itu juga saya kan. Iya, Kan yang ada kalau kayak- nggak salah nanti. Ada ya. Nah, Kan ada yang lam gitu kan, ada shot, ada kok, ada titik 3, 2 Iya, gitu. gitu. Ada juga tanda benar 2. Kayaknya sudah kita itu ya. Kalau tanda tanya sudah kan. Coba kalau secara detail belum ya kan. Secara wakaf tidak. Kalau yang tanda tandanya sudah nih kayaknya. Ya sudah Ustazah. Sudah kan? Nah. Yang lain Ustazah. Centang Makna Ustazah. centang 2 Masa ada? berwarna hijau. Dua apa itu maksudnya? Centang gini nih saja. Centang 2 sana. Belum dibaca. Udah tahu. Itu artinya Disuruh berhenti. berhenti berharap. Apa Ju? Oke, ada lagi? Lalu curah ternyata. Oh ada ya? Ada ternyata di halaman 82 dibahas nanti saja. Iya kan belum itu detailnya. Yang nggak terlalu detail sih kalau di sini. Cuma itu lebih lengkap daripada yang pertama. Misalnya ngajarin ini ke anak-anak karena anak-anak itu masih mereka itu biasanya ai saya itu bahasanya begini saja kaget kan itu boleh nggak Ustaz? Boleh, Karena benar. bahasanya Asal gitu. kita nyontohkan Cuma, benar. jadi gara-gara kita bahasa kita kaget kan mereka itu jadi kan Oh, berarti metode kita mau dirubah itu mau kayak gitu. Ustazah ya. Boleh kita nyontohkan apa saja yang paham, yang penting anak-anak itu sampai dan ketika dia baca dia benar. Berarti kita berhasil. Kalau kita berhasil berarti kita metode kita ulang lagi. Kadang kayak gitu kayak tadi kan kita bilang dipercepat, betul. Kita percepat kan dari biasa kita baca menurut kita ya kan, karena kita pengalaman sudah. Tapi ketika tersampaikan anak-anak udah kayak gini berarti metode kita belum benar. Berarti belum tersampaikan. Kadang saya gitu juga kalau saya jelaskan, kadang saya garuk kepala, aduh bingung sudah bahasa apa lagi ya. Nanti kadang ya Allah apa nih bantu ini gimana nih mau nyampaikan kok enggak nyambung kayaknya gitu kan. Nah lama makanya kadang berbeda ya. Ada kadang saya bahasa kayak gini belum paham ya, nanti saya rubah lagi bahasa ini baru paham kan. Jadi beda-beda. Nah anak-anak gitu juga. Yang penting kita contohkan gurunya jangan sampai salah. Kalau gurunya salah, oh itu sudah yang bikin patah juga kadang. Jadi anak-anak juga salah juga jadinya. Makanya tapi insya Allah kalau kita belajar gini, ketika kita ngajar kita minta sama Allah, nanti itu Allah mudahkan itu pengalaman anak. Nanti ketika saya baca, wah padahal sih kalau waktu saya ngajar mudah saya nyampein ya kan, nyontohin mudah. Ada nggak pernah gitu? Mudah, tapi ketika baca kenapa masih dikoreksi ya kan? Padahal tahu kita salah ya. Ketika kita rekam, iya kenapa saya bacanya kayak gitu? Kadang kayak gitu. Nah itulah kekuatan kita dalam ketika mengajar itu namanya Allah yang bantu kita untuk nyampein. Oke, ada lagi? Kalau di Iqra itu malah ya sukun itu I. gantinya i. Terus Iya. sukun jadi u. Jadi saya kalau kayak gitu saya bilang aja misalnya ketemu alif terus sama Iya. ya sukun. Jadi saya bilang a i ai. Nanti karena sering digituin jadi tahu sendiri kan huruf apa. Kok jangan tak jim misalnya jai langsung tahu sendiri dia jai kayak gitu. Cuma ya itu mbak suka tuh sentak ya jai. Iya. Apa gini, itu kan dasar ya untuk anak-anak kan. Yang penting kita nyontohkan, tapi kalau yang kayak gitu masih masih aman deh, karena pengalaman saya juga ngajarin anak-anak Iqra ya kan, ini huruf i, tapi i kita jangan i kayak lim kan. Ingat ya itu ada dua, ada di mat, ada yang di tadi yang di tengah ya kan. Nah hati-hati suara boleh gitu, tapi ketika kita nyontohkan jangan salah. Gitu aja. Kadang saya juga nyampaikan seperti iya, kayak saya ngajarin keponakan saya online ya. Dia sudah dewasa tapi dia mau belajar karena anaknya hafalan. Ketika ditanya dia malu karena bacanya nggak benar.
Tante Susi saya mau belajar, nah asal kamu mau istiqomah nggak apa-apa lewat offline aja ya kan, video call kadang gitu kan. Jadi anak arahkan dulu suara contohnya, kadang coba baca itu apa penjelasan dari Iqra juga, Iqra ini. Nah sekarang contohnya kayak apa, kadang dia gini, oke baru saya benarkan, benar dia cuma belum sempurna gitu dah. Nah ketika dicontoh asal gurunya itu, kalau gurunya kita sudah benar mengucapkan contohnya, insya Allah aman untuk anak-anak gitu ya. Nggak apa-apa, itu benar tuh metode apa aja sudah sebenarnya benar, yang penting ininya gurunya itu aja sih, dari gurunya. Kalau salah ya salah juga dia. Oke, ada lagi? Kita sesi tanya jawab aja nih, karena kalau berikutnya ini kayaknya Panjang. harus nggak boleh diputus, kalau bisa jadi satu biar nanti nyambung. Karena dia sudah masuk mad lazim. Ada lagi?